Mendadak nikah. Bab 072. Selamat pagi Pak Diego, Bu Bella. Perkenalkan saya Aisyah, ucap seorang dokter berkerudung navy. Selamat pagi dok, ucap kami kompak. Mari silahkan duduk, ucap dokter Aisyah. Nampaknya Diego sudah melakukan reservasi untuk pemeriksaanku ini. Ada keluhan apa Bu Bella? Tanya dokter Aisyah ramah. Saya udah telat mens 2 minggu dok, jawabku. Oh gitu, ada rasa mual atau gak enak badan? Enggak dok, cuman belakangan ini nafsu makan saya gede banget, pengennya makan sama ngemil aja, curhatku. Ayo diperiksa dulu, ucap dokter Aisyah. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, dokter Aisyah tersenyum sangat lebar saat membaca laporan hasil pemeriksaanku. Selamat ya Pak Diego, Bu Bella hamil, usia kandungannya sudah 7 minggu, ucap dokter Aisyah. Tuh 7 minggu, ucap Diego, sepertinya dia masih linglung saat mendengar kabar kehamilanku. Sini Pak, kita lihat hasil USG-nya, ucap dokter Aisyah. Alhamdulillahirabbil alamin, ucap Diego dalam sujud syukurnya. 48. Diego mendekat ke arahku dan menggenggam tanganku erat-erat. Pandangannya menatap lekat layar hitam di hadapan kami. Ini dedek bayinya udah sebesar kacang merah. Alhamdulillah dedek bayinya sehat, ucap dokter Aisyah. Diego menatap calon anaknya dengan air mata menggenang di pelupuk matanya. Alhamdulillah, terima kasih sayang, Diego mencium puncak kepalaku. Dedek bayinya soleh ya, bundanya gak mual-mual, gak bauan lagi, puji dokter Aisyah. Kalem banget kayaknya dok dedek bayinya, mirip sama ayahnya, ucapku sambil tertawa. Dokter memberikan resep dan wejangan berupa hal-hal yang harus dilakukan dan pantang dilakukan oleh ibu hamil. Setelah menebus obat, kami meninggalkan rumah sakit dan menuju kantor. Kang, ini bisa rada diinjek gak sih gasnya? Protesku saat Diego mengemudikan mobil sangat pelan, bahkan sudah ada 3 mobil yang mengklason kami. Harus hati-hati Neng, dedek bayinya entar kegoyang-goyang, ucap Diego. Akang sayang, rahim itu udah didesain sama Allah jadi tempat paling aman untuk janin. Dokter bilang dedek bayinya sehat, rahimnya Bella juga kuat. Nyetirnya biasa aja, pintaku. Iya sayang iya, ucap Diego. Neng, 7 bulan lagi kita punya dedek bayi, ucap Diego dengan binar kebahagiaan di matanya. Insya Allah Kang, ucapku sambil membelai perutku yang masih rata. Neng kalau pengen sesuatu, langsung bilang Akang ya. Akang bakalan jadi suami siaga, ucap Diego berapi-api. Bener ya? Tanyaku. Iyalah. Itu kan hasil kerja kerasnya Akang, masa Akang gak tanggung jawab kalau Neng lagi ngidam, ucap Diego. Pipiku merona, dalam rahimku kini ada 1 nyawa hasil buah cintaku bersama Diego, aku sangat bahagia menerima amanah ini. Tidak henti-hentinya aku mengucapkan syukur pada Allah atas anugerah yang Dia berikan pada kami. Saat tiba di lobi gedung Nefriandi, Diego membuka pintu mobil untukku, lalu dia menyerahkan kunci mobilnya pada Pak Satpam. Diego merengkuh bahuku dan memapahku dengan lembut. Lebay banget sih ini calon papa muda, kekehku dalam hati. Bella, ucap Bu Andini saat aku memasuki gedung Nefriandi. Aku sedikit terkejut saat melihat mertuaku, kakek dan nenek menunggu kami di sana. Bu Andini dan Nenek Dila langsung memelukku dengan erat. Sementara Pak Fatur dan kakek Iqbar tersenyum sangat lebar. Alhamdulillah, makasih Bella, kamu harus jaga kesehatan sama pola makan dari sekarang, cerocos Bu Andini. Kandungannya sehat. Udah berapa bulan? Tanya Nenek Dila. Alhamdulillah sehat Nek, udah 7 minggu, jawabku. 49.
Oh alah, udah mau 2 bulan masa baru ketahuan. Tanya Bu Andini. Gak mual-mual. Tanya nenek. Cool banget dedek bayinya, calon salju abadi Nefriandi Group kayaknya, ucapku sambil tertawa. Semua orang tertawa saat mendengar ucapanku. Jagain cicit saya ya, ucap kakek sambil membelai pipiku. Kek, ya, mission complete. Ucapku sambil mengacungkan ibu jari. Good job. Kakek dan Pak Fatur mengangkat ibu jari mereka kompak. 50. Semua orang bersuka cita mendengar kabar kehamilanku. Mama di kampung langsung mengadakan syukuran saat mendengar calon cucu pertamanya akan segera launching. Diego semakin posesif padaku dan calon bayinya. Dia menyewa 1 orang perawat dan 1 orang ahli gizi untuk menemaniku. Diego hanya mengizinkan aku bekerja dari jam 10 hingga jam 2 siang, sisanya aku harus beristirahat dan bersenang-senang. Neng, besok kita pindah rumah ya, ucap Diego saat kami akan tidur. Hah? Pindah kemana Kang? Tanyaku. Seminggu kemarin Akang udah nyari-nyari rumah, alhamdulillah nemu yang pas, udah direnov juga, besok tinggal pindah aja kita, jawab Diego. Kenapa pakai pindah segala Kang? Di sini juga udah lebih dari cukup buat Bella, ucapku. Gak enak tinggal di penthouse, Akang pengen punya rumah yang ada halamannya, jadi dedek bayi bisa main bola entar di sana, ucap Diego. Emang yakin dedek bayinya cowok? Kekehku. Ya kalau cewek juga gak apa-apa, bakalan Akang ajakin main bola, ucap Diego sambil tertawa. Makasih ya Akang, buat semuanya, ucapku sambil mengecup pipi Diego. Neng, kata para penelibel kecerdasan anak itu menurun dari ibunya. Anak kita pasti pinter banget ya entar, kekeh Diego. Aku hanya tersenyum saat mendengar ucapan Diego. Akang udah milih Mas Alvin buat gantiin Pak Putra jadi dirteknya Nefriandi. Neng jadi konsultan kita aja ya, Akang gak mau Neng kecapean, ucap Diego. Aku menganggukkan kepalaku, aku juga tidak pede jika harus menjadi direktur teknologinya Nefriandi Group, apalagi nanti saat dedek bayi sudah launching. Jika aku menjadi direktur teknologi, pasti aku akan disibukkan oleh pekerjaan dan kurang maksimal mencurahkan kasih sayangku pada buah hatiku kelak. Neng, Akang mau longokin dedek bayi boleh? Tanya Diego. Boleh atuh, tapi pelan-pelan ya. Kalau kenceng-kenceng entar dedek bayinya marah, ucapku. Dek, bentar lagi ada gempa lokal ya, pegangan yang kuat. Ucap Diego dengan seringai tampannya. Untung saja kesehatanku dan janin dalam kandunganku baik-baik saja, jadi dokter Aisyah juga tidak melarang kami bercinta jika dilakukan dengan wajar dan posisi yang aman. Bella, resepsi pernikahan kamu seminggu lagi, 90% semuanya udah selesai lah, ucap Bu Andini. Saat ini kami berada di ruang kerjaku, resepsi masih tetap akan dilaksanakan walau aku sudah berbadan 2, hanya saja aku diminta untuk banyak duduk daripada berdiri nantinya. 51. Oke Bu, ucapku. Si Mama H1 kesininya, bareng warga kampung. Berapa orang yang datang dari sana? Kita nyarterin 10 bus sih, terus nyewain penginapan di villa dekat tempat resepsi. Wah, terbaik emang Mama mertua, kekehku. Pokoknya entar kamu tinggal datang aja sama Diego, duduk manis di pelaminan, ucap Bu Andini dengan senyuman indah di bibirnya. Makasih ya Bu, ucapku sambil tersenyum manis. Ibu juga udah bilang sama si Farah jangan minta bantuan kamu buat nyiapin nikahannya Nisa sama Fadil, entar kamu kecapean, tambah Bu Andini. Hahaha, iya Bu, eonya udah banyak kok kayaknya itu, jawabku. Enggak bapaknya enggak neneknya sama-sama overprotected sama dedek bayi, kekehku dalam hati.
Dedek bayi anteng aja, tanya Bu Andini. Aku menganggukkan kepalaku, aku sama sekali tidak merasa mual ataupun hal-hal yang biasa dialami oleh ibu yang sedang hamil muda. Dedek bayinya sungguh sangat berbakti pada ibunya. Ya udah, ibu ke WO dulu ya, mau ngurusin catering, pamit Bu Andini. Hati-hati di jalan Bu, ucapku. Bu Andini melarangku untuk mengantarnya sampai ke lobi. Memang semenjak orang-orang tahu mengenai kehamilanku, semua orang memperlakukanku seperti porselen yang mudah pecah. Tring! Sebuah pesan masuk ke dalam ponselku. Aku menghembuskan nafas kasar saat membuka pesan tersebut. Sialan! Makiku dalam hati. Fiona mengirimkan video editan mesumnya bersama Diego, sepertinya Ricardo baru selesai mengedit video. Laknat tersebut. Aku menghirup nafas dalam-dalam untuk menekan emosiku. Aku membuka laptop dan membobol email Ricardo. Setelah berhasil membobol emailnya lalu mengobrak-abrik isi laptopnya. Aku menghapus semua file yang ada di laptopnya tanpa ampun. Penyimpanan cloud Ricardo juga tak luput aku babat abis semuanya. Richard pasti menderita kerugian yang sangat besar karena aku menghapus semua data-data miliknya. Semua pekerjaannya ludes dilalap oleh virus yang aku kirimkan untuknya. Suruh siapa lu mau ngeditin video Fiona sama ayang gue, sinisku. Tring! Fiona mengirimiku pesan. Dia memakai nomor baru karena nomor lamanya sudah aku blokir kemarin. Apa kau sudah menerima hadiah besar dariku? Apa maumu? Balasku. Bagaimana kalau kita bertemu di kafe gedung Nevriandi setengah jam lagi? 52. Oke. Setelah mengobrak-abrik data Ricardo aku menghapus semua data-data Fiona. Aku tidak mau dia menyebarkan video editan itu. Gue bakalan hapus semua data-data penting lu tanpa sisa, tekadku dalam hati. Tidak hanya foto dan video editan Diego, aku juga menghapus data-data penting milik Fiona dan perusahaannya. Semua data di akun Fiona, laptop dan ponselnya aku kasih baiklin biar semuanya putih bersih tanpa bersisa. Ada gunanya juga gue ternak virus, kekehku dalam hati. Setelah acara bersih-bersih, aku menyambar gagang telepon di hadapanku, lalu menekan nomor extension Rida. Mbak, Kang Diego lagi ngapain? Tanyaku saat Rida mengangkat teleponnya. Lagi ketemuan sama Pak Jonathan sama Pak Ibrahim juga, jawab Rida. Udah dari tadi. Tanyaku. Setengah jam yang lalu lah, jawab Rida. Oke, nuhun infonya Mbak. Sama-sama Neng gelis. Ngapain si Jonathan kesini? Satu iriku setelah menutup telepon. Aku membuka laman pencarian Google, aku mengetikkan nama Fiona dan Jonathan, lalu muncul berita mengenai sidang perceraian mereka yang dilaksanakan kemarin. Sidang dilakukan secara tertutup, dan hasilnya dapat dipastikan Jonathan memenangkan gugatan hak asuh anak, dan tidak diwajibkan untuk memberikan harta gono gini pada Fiona karena ada bukti kuat Vina sudah berselingkuh dengan pria lain. Namun identitas pria selingkuhan Fiona masih disembunyikan. Awas aja kalau dia bawa-bawa laki gue. Makiku dalam hati. Sekarang Jonathan juga mengajukan gugatan baru, yaitu penggelapan dana di yayasan dan galeri milik Emmanuel Group yang dilakukan oleh Fiona dan Wira. Aku memuji satsetnya seorang Jonathan, hanya dalam waktu 1 minggu saja dia bisa mengeksekusi hadiah dariku dengan sangat maksimal. Sepertinya Fiona sedang kebakaran jenggot sekarang, Fiona pasti mengincar Diego agar bisa dijadikan perisai untuk melindunginya. Walaupun Diego sudah tidak peduli padanya, dia pasti berpikir, jika aku pergi dari hidup Diego, Fiona pasti masih memiliki kesempatan untuk kembali merebut hati Diego, makanya dia selalu mencari celah untuk menghancurkan rumah tangga kami. Vi, lu salah pilih lawan. Ucapku sambil memijat kepalaku lembut.
Aku mengambil lipstik berwarna terang dalam tasku, lalu mengoleskannya di bibir. Aku harus terlihat garang saat berhadapan dengan si Kunti bibit pelakor. Lu bakalan gue bikin kena mental V, ucapku sambil meratakan lipstik di bibirku. Tring. Sebuah pesan masuk ke dalam ponselku. 53. Oke. Setelah mengobrak-abrik data Ricardo, aku menghapus semua data-data Fiona. Aku tidak mau dia menyebarkan video editan itu. Gue bakalan hapus semua data-data penting lu tanpa sisa, tekadku dalam hati. Tidak hanya foto dan video editan Diego, aku juga menghapus data-data penting milik Fiona dan perusahaannya. Semua data di akun Fiona, laptop dan ponselnya aku kasih by clean biar semuanya putih bersih tanpa bersisa. Ada gunanya juga gue ternak virus, kekehku dalam hati. Setelah acara bersih-bersih, aku menyambar gagang telepon di hadapanku, lalu menekan nomor extension Rida. Mbak, Kang Diego lagi ngapain? Tanyaku saat Rida mengangkat teleponnya. Lagi ketemuan sama Pak Jonathan sama Pak Ibrahim juga, jawab Rida. Udah dari tadi, tanyaku. Setengah jam yang lalu lah, jawab Rida. Oke, nuhun infonya Mbak. Sama-sama Neng Gelis. Ngapain si Jonathan kesini? Satu iriku setelah menutup telepon. Aku membuka laman pencarian Google, aku mengetikkan nama Fiona dan Jonathan, lalu muncul berita mengenai sidang perceraian mereka yang dilaksanakan kemarin. Sidang dilakukan secara tertutup, dan hasilnya dapat dipastikan Jonathan memenangkan gugatan hak asuh anak, dan tidak diwajibkan untuk memberikan harta gono gini pada Fiona karena ada bukti kuat Vina sudah berselingkuh dengan pria lain. Namun identitas pria selingkuhan Fiona masih disembunyikan. Awas aja kalau dia bawa-bawa laki gue. Makiku dalam hati. Sekarang Jonathan juga mengajukan gugatan baru, yaitu penggelapan dana di yayasan dan galeri milik Emmanuel Group yang dilakukan oleh Fiona dan Wira. Aku memuji satsetnya seorang Jonathan, hanya dalam waktu 1 minggu saja dia bisa mengeksekusi hadiah dariku dengan sangat maksimal. Sepertinya Fiona sedang kebakaran jenggot sekarang, Fiona pasti mengincar Diego agar bisa dijadikan perisai untuk melindunginya. Walaupun Diego sudah tidak peduli padanya, dia pasti berpikir, jika aku pergi dari hidup Diego, Fiona pasti masih memiliki kesempatan untuk kembali merebut hati Diego, makanya dia selalu mencari celah untuk menghancurkan rumah tangga kami. Vi, lu salah pilih lawan. Ucapku sambil memijat kepalaku lembut. Aku mengambil lipstik berwarna terang dalam tasku, lalu mengoleskannya di bibir. Aku harus terlihat garang saat berhadapan dengan si Kunti bibit pelakor. Lu bakalan gue bikin kena mental V, ucapku sambil meratakan lipstik di bibirku. Tring. Sebuah pesan masuk ke dalam ponselku. 54. Gue udah di bawah. Ternyata Fiona yang mengirimiku pesan. Aku merapikan make up dan rambutku, jangan sampai kalah cetar sama si ulet keket. Sebelum meninggalkan ruangan aku mengirim pesan pada Diego. Akang sayang, kalau udah beres meetingnya, Neng tunggu di kafe bawah ya, ajak Jonathan juga. Aku cekikikan saat mengirim pesan pada Diego, kayaknya si Fiona bakalan mati berdiri menerima kejutan dariku. Aku tidak sabar untuk melihat wajah Fiona saat melihat Diego dan Jonathan sedang bersama dan menjalin hubungan baik saat ini. Mau kemana Neng Gelis? Tanya Rida saat aku keluar dari ruangan. Bella ke bawah dulu ya Mbak, kalau Kang Diego udahan meetingnya, suruh nyusul Bella di kafe, pintaku. Siap, ucap Rida. 55. Bella, Fiona melambaikan tangannya padaku. Dengan malas aku menghampiri dan duduk di hadapannya. Tidak lupa aku menyilangkan kaki dan mengangkat daguku tinggi-tinggi. Udah lihat kan videonya? Tanya Fiona dengan senyuman liciknya.
Mau pindah profesi jadi bintang porno mbak? Ledekku. Kamu nerima-nerima aja suami kamu main serong di belakang kamu? Tanya Fiona. Mbak, sebelum kita bahas lebih jauh nih ya, gue mau ngasih tahu sesuatu dulu, ucapku. Apa? Tanya Fiona. Diego udah gak lagi punya saham di Nevriandi Group, kekehku. Maksudnya? Tanya Fiona.